Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rasmalina Sawa dengan NIM 4101420 saya di sini akan memberi tahu bagaimana cara menggunakan metode simplex pada suatu permasalahan untuk memenuhi tugas proyek 2 di mata kuliah program linear. Untuk permasalahannya yaitu sebuah pabrik percetakan plastik di Semarang memproduksi cetakan es batu, puding, dan kue dengan menggunakan 3 mesin. Pembuatan cetakan es batu membutuhkan waktu 3 menit untuk mesin pertama, 2 menit untuk mesin kedua, dan 3 menit untuk mesin ketiga. Sementara pembuatan cetakan puding membutuhkan waktu 2 menit untuk mesin pertama, 4 menit untuk mesin kedua, dan 1 menit untuk mesin ketiga. Lalu untuk pembuatan cetakan kue, membutuhkan waktu 1 menit untuk mesin pertama, 2 menit untuk mesin kedua, dan 3 menit untuk mesin ketiga. Dalam satu hari, mesin pertama beroperasi 9 jam, mesin kedua beroperasi 12 jam, dan mesin ketiga beroperasi 6 jam. Jika keuntungan yang diperoleh pabrik dari 3 alat tersebut adalah 6 juta untuk cetakan es batu, 15 juta untuk cetakan puding, dan 12 juta untuk cetakan kue. Hitunglah keuntungan maksimum yang diperoleh pabrik tersebut. Baik, untuk Excel-nya sendiri, saya tuliskan max Z sama dengan 6x1 plus 15x2 plus 12x3. Z-min-nya sama dengan min max Z sama dengan min 6x1, min 15x2, min 12x3 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 sama dengan 0. Untuk kendalanya, 3x1 plus 2x2 plus x3 kurang dari sama dengan 9. 2x1 plus 4x2 plus 2x3 kurang dari sama dengan 12. 3x1 plus x2 plus 3x3 kurang dari sama dengan 6. Dan untuk x1, x2, x3, s1, s2, s3 lebih dari sama dengan 0. Jadi, kita tuliskan di sini untuk tabel dari kendalanya, yaitu ada V, variabelnya, ada Z, S1, S2, S3, ada Z, X1, X2, X3, S1, S2, S3, dan RHS. Untuk variabelnya, kolom baris Z-nya 1, min 6, min 15, min 12, 0, 0, 0, 0. Kolom Z-nya ada 1, 0, 0, 0, 0. Untuk X1-nya 3, 2, 1. Untuk S1-nya, baris S1-nya 2, 4, 2. Baris S2-nya salah. Maaf. Ini 1,
Saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, 2. Lalu kolom baris S3-nya 3, 1, 3. Untuk S1, S2, S3, kolom S1, S2, S3 saya pakai matriksnya itu 0, 0, 9, 0, 1, 0, 12, 0, 0, 1, 0. Nah, tabel simpleksnya, setelah menyusun tabel simpleksnya, ini tabel simpleks, maka menentukan variabel masuk dengan memperhatikan nilai Z yang memiliki negatif paling besar. Di sini terlihat negatif paling besar itu ada di min 12. Jadi ini 1. Min 12, di sini min 15 ya. Oke. Untuk menentukan variabel masuknya, kita memperhatikan dengan nilai Z-nya yang memiliki negatif paling besar. Nah, di sini terlihat bahwa negatif paling besar itu ada di kolom X2 baris Z, yaitu min 15. Sebelumnya, kita menentukan rasio dari baris X2 ke baris S1, 2, dan 3. Cara mencari rasionya yaitu jadi ini dibagi ini. Nah, hasilnya ini. Lalu simpan saja. Setelah kita mendapat rasionya, kita menentukan variabel keluarnya dengan memperhatikan nilai rasio yang positifnya paling kecil, yaitu 3. Jadi, ini adalah baris kuncinya. Ini adalah baris kuncinya, dan X2-nya merupakan dan 4 ini adalah kuncinya. Baik. Nah, setelah itu kita menentukan literasi pertama. Kita copy saja. Kita copy saja. Karena X2 adalah variabel masuknya, maka kita harus, Setelah itu kan kita mengganti baris S2 menjadi kolom menjadi X2 dengan cara baris S2 ini dibagi dengan kolom dengan angka kuncinya sama ini juga
bagi dengan kolom kunci. Ini juga. Dan ini juga. Nah, setelah kita mengubah S2 menjadi X2, lalu kita mengubah Z baru. Kita menghitung Z barunya dengan cara baris Z dikurangi kolom X2 dikalikan dengan X2 baris X2 baru. Sama dengan selanjutnya, kurangi dengan kolom X2 dikalikan dengan X2 baru. Ini juga kurangi ini dikalikan dengan X2 baru. Nah, ini dikurangin ini dikalikan X2 baru. Nah, setelah menghitung Z barunya, kita menghitung S1-nya. S1-nya juga sama, caranya baris S1 dikurangin dengan kolom X2 dikalikan dengan baris X2 baru. Ini kurangi ini dikalikan 2 baru. Dan seterusnya. Baris S1 dikurangin kolom X2 dikalikan dengan X2 baru. Sama dengan ini dikurangin ini dikalikan dengan kolom baris X2 baru. Kan baris X2 baru. Nah, setelah itu kita menghitung S3-nya. Menghitung S3-nya dengan cara baris S3 dikurangi dengan baris X2 baru. Sama. Nah, setelah kita menghitung dari literasi pertama, kita mengetahui bahwa Z barunya ini masih terdapat nilai negatifnya, yaitu min 4,5 dengan di kolom X3. Jadi,
X3 ini merupakan baris kuncinya lagi. Sebelum kita menghitung ke literasi kedua untuk menghilangkan nilai negatifnya, maka kita harus mencari yang dinamakan rasionya. Ubah ke literasi 2. Nah, untuk karena tadi di kolom 3 itu masih terdapat nilai negatifnya, maka kita beri tanda untuk mengetahui bahwa di kolom X3 itu merupakan kolom kunci. Nah, kita menentukan rasionya dengan cara RHS-nya dibagi dengan kolom kuncinya. Nah, ini karena 3 dibagi 0 itu tidak didefinisikan atau TD. Terus ini dibagi ini dibagi dengan ini. Nah, sebelum menghitung itu, kita menentukan variabel keluar dengan memperhatikan nilai rasio yang positifnya paling kecil. Dari rasionya ini yang positifnya paling kecil itu ada di 1,2, yaitu di baris S3. Jadi kita membuat baris kuncinya itu ada di S3 dan angka kuncinya itu ada di 2,5. Nah, kita literasikan kembali, yaitu menjadi literasi 2 atau hasil literasi 2. Literasi 2. Yap. Nah, setelah itu kita mengganti S3 menjadi X3. Kita mengganti S3 menjadi X3 dengan cara sama, S3 dikurangin S3 dibagi dengan angka kuncinya. Sama sampai habis. Nah, sudah. Dan untuk setelah itu kita menghitung Z barunya juga. Z barunya itu caranya juga sama, karena ini X3 itu merupakan baris kunci, kita pakai warna dulu. Nah, untuk menghitung Z baru, caranya sama, yaitu sama dengan Z yang dari literasi 1 tadi dikurangin X3, kolom X3 dikalikan X3 baru. Nah, sama dikurangin min 0,5 dikalikan X3 baru.
dikurangin ini dikalikan X3 baru. Oke, untuk ini dikurangin ini dikalikan dengan X3 baru. Untuk kolom S1 juga sama, dikurangin X3 dikalikan X3 baru. Ini dikurangin ini dikalikan X3 baru. Ini dikalikan baru. Dikurangin ini dikalikan X baru. Untuk itu S1-nya, kita menghitung S1 yaitu S1 dikalikan 1, which is ini sama, masih sama, atau 0 dikalikan 1 itu hasilnya 0, 2 kali 1 itu hasilnya 0, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita sudah menghitung di hasil literasi 2. Karena di literasi 2 ini sudah tidak ada yang negatif, maka bisa kita nyatakan bahwa tabel ini sudah optimum. Jadi kita simpulkan bahwa Z-nya itu sama dengan 50,4, lalu X1-nya itu sama dengan 0, X2-nya itu sama dengan 3, X3-nya itu sama dengan 1,2, S1-nya itu sama dengan 3, S2-nya itu sama dengan 0, dan S3-nya itu sama dengan 0. Nah, setelah ini kita nyatakan bahwa max Z-nya sama dengan 6x1 plus 15x2 plus 12x3 sama dengan 6 kali 0, 15 kali 3 plus 12 kali 3 sama dengan 0 plus 45 plus 36 sama dengan 81. Jadi, maksimum keuntungannya itu ada 81 yang diperoleh bit tersebut. 81 juta. Oke. Nah, setelah ini kita akan menghitung dengan dualitas. Dengan dari permasalahan yang sama, dengan permasalahan yang sama itu kita memperoleh bentuk primalnya, yaitu soal yang tadi, dan kita mengubahnya menjadi dual dengan bentuk dualnya atau dualitas dualnya dengan max Z-nya itu 9x1 plus 12x2 plus 6x3, lalu T-min-nya itu sama dengan min mx max min max Z sama dengan min 9x1 min 12x2 min 6x3 sama dengan 0, dengan kendalanya 3x1 plus 2x2 plus 3x3 kurang dari sama dengan 6, 2x1 plus 4x2 plus x3 kurang dari sama dengan 15, lalu x1-nya itu plus x1 plus 2x2 plus 3x3 kurang dari sama dengan 12. Untuk x1, x2, x3, s1, s2, s3 itu lebih dari sama dengan 0. Baik, kita masukkan ke tabel ke Excel-nya. Lalu kita tulis atau menyusun tabel simplex-nya.
Z kecil S1, S2, S3, ini X1, Z besar, X1, X2, X3, S1, S2, S3, RHS-nya, dan ini dulu. Untuk Z-nya itu 1, 0, 0. Satunya itu di Z-nya min 9, min 12, min 6, 0, 0, 0, 0, dan RHS-nya 0. Lalu di S1-nya itu ada 3, 2, 3, 1, 0, 0, RHS-nya 6. Terus 2, 4, 1, 0, 1, 0, RHS-nya 15, 1, 2, 3, 0, 0, 1, dengan RHS-nya itu 12. Nah, untuk ini kita sebelum menghitung kita menentukan rasio keluar dan rasio masuknya. Menentukan rasio masuknya itu dengan memperhatikan nilai Z yang memiliki negatif paling besar. Di sini negatif paling besar itu ada di min 12. Berarti ini kolom X2 itu merupakan kolom kuncinya. Nah, sedangkan untuk menentukan variabel keluarnya itu kita menentukan dengan rasio. Nah, cara menentukan rasio yaitu dari RHS-nya dibagikan sama kolom kuncinya. Kita dapatkan 3,75 dan 6. Setelah itu kita menentukan variabel keluar yang nilai rasio positifnya itu paling kecil. Nah, rasio positif paling kecil itu ada di 3, yaitu di baris S1, yang otomatis nanti di kolom X2 baris S1 yaitu angka 2 itu termasuk angka kuncinya. Nah, kita literasikan. Kita ambil untuk literasi pertama, kita copy saja. Kita copy saja. Sebelum menghitung kita mengganti S1 ini menjadi X2. Kita ubah S1 menjadi X2. Untuk mengubah S1 menjadi X2 yaitu caranya sama dengan yang sebelumnya, yaitu baris S1 dikurangin kolom X2 dikalikan salah. S1 dibagi dengan kolom kuncinya. Nah, sama dengan yang sebelumnya. Baris S1 dibagi dengan kolom X2 atau kolom kuncinya, angka kuncinya.
Nah, setelah mengganti X2, kita ubah Z baru ini dengan cara baris Z dikurangi kolom X2 dikalikan dengan X2 baru, dan seterusnya. Seperti ini. Setelah itu kita menghitung S2-nya. Caranya juga sama. Dikurangin ininya, dikalikan X2 baru. Nah, habis itu kita menentukan S3-nya. S3-nya caranya baris S3 dibagi dengan kolom dikurangi dengan kolom atau baris X2 baru. Nah, setelah selesai, kita lihat bahwa di kolom X1 ini masih ada yang negatif ternyata. Bentar. Min 9 dikurangin min 12 dikalikan 3. Maaf, ternyata tadi salah. Nah, kita sudah lihat bahwa di tabel ini sudah tidak ada yang di Z baru ini sudah tidak ada nilai yang negatif, maka kita dapat simpulkan bahwa Z-nya itu sama dengan 36.
X1-nya itu sama dengan 0, X2-nya itu sama dengan 0, untuk X3-nya itu sama dengan 0, S1-nya itu sama dengan 0, X2-nya itu sama dengan 3, S2-nya itu sama dengan 3, dan S3-nya itu sama dengan 9. Nah, untuk itu kita cukupkan dulu. Terima kasih sudah memperhatikan video saya, dan bila ada salah kata dan perkataan saya yang tidak berkenan di hati para pendengar, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.